وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang pertama dari bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 16 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Muqtada Asy-Syahadatain, konsekuensi dua kalimat syahadat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Mujahidin Pontianak, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Dua kalimat syahadat adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan seseorang tidak akan sempurna keimanannya dan tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan merealisasikannya dalam konsekuensi-konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Mengucapkannya dengan lisan, kemudian menetapkannya dengan qalbu dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Yang artinya, barang siapa yang kufur terhadap taghut, sembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh yang tidak akan pernah terputus. Tali yang kokoh tersebutlah yang disebut dengan kalimat syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa cara merealisasikan beragama dan pokok agama dalam agama Islam yang dengannya seseorang beriman, kemudian dengannya seseorang selamat di akhirat, yaitu mengerjakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Mengucapkannya dengan lisan, mengakuinya dengan qalbu, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 136, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Yang artinya, wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Inilah dalil yang menunjukkan pokok keimanan yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana seseorang benar-benar mempunyai pokok keimanan dengan dua kalimat syahadat ini. Mengucapkan dua kalimat syahadat ini dengan lisan dan meyakini dengan qalbu dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Oleh karena itulah dua kalimat syahadat ini adalah materi dakwah pertama kali yang didakwahkan oleh seorang pendakwah saat ia berdakwah. Dua kalimat syahadat ini materi dakwah pertama yang didakwahkan oleh seorang pendakwah saat dia berdakwah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman. Faqala ud'uuhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman radhiyallahu anhu, maka beliau bersabda, ajaklah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Hadis ini dalil yang begitu tegas bahwa materi dakwah pertama bagi seorang pendakwah agama Islam adalah syahadat la ilaha illallah. Karena syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena dua kalimat syahadat inilah yang merupakan pokok dasar keimanan, dan merealisasikan konsekuensi dari dua kalimat syahadat inilah yang membuat seseorang seluruh amal ibadahnya diiktibar, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mengamalkan dua konsekuensi dua kalimat syahadat inilah seseorang akan benar-benar selamat di akhirat dari masuk neraka atau dari kekalnya seseorang di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, oleh karena itu perhatikan sekarang saya akan sebutkan perkataan para ulama yang menunjukkan bagaimana semestinya kaum muslimin pertama kali yang dipelajari adalah dua kalimat syahadat. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah berkata, "I'lam anna awwal Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ketahuilah bahwa kewajiban Islam paling pertama adalah bersyahadat la ilaha illallah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Begitu juga Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, seorang ulama Islam yang memiliki kitab Asy-Syari'ah. Beliau berkata ketika menukilkan hadis, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Fahadzal iman bil lisan fardun wajib. Maka ini adalah keimanan dengan lisan, dengan cara mengucapkannya, ia adalah sebuah kewajiban. Maksud dari perkataan ini, kewajiban paling pertama seorang muslim adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, menetapkannya di dalam qalbu dan mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kafi fi Fiqh Ahli Madinah, beliau ini adalah ulama Islam dari madhab Maliki. Beliau berkata, "Dzalika anna ahadan la yakunu bin niyyati musliman dunal qawl hatta yalfidha syahadat al-iman wa kalimat al-islam." Yang demikian itu adalah seseorang tidak akan dianggap sebagai seorang muslim sampai dia mengucapkan syahadat keimanan dan kalimat Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah yang bermadhab Syafi'i, beliau di dalam kitab Ikmalul Mu'lim berkata, madhabu ahli sunnati wal jamaah, madhab ahli sunnah wal jamaah, anna al-ma'rifah murtabitatun bisyahadatain la tanfa'u ihdahuma wa la tunji minan nari dunal akhar illa liman yaqdir 'alaiha min afatin bilisan. Artinya, pengenalan kita terhadap Islam itu sangat erat kaitannya dengan dua kalimat syahadat. Tidak bermanfaat salah satu dari keduanya saja. Kalau orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah saja tanpa Muhammad Rasulullah, tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkan seseorang dari api neraka kalau mengucapkan satu syahadat saja, dan tidak bermanfaat kalau seandainya dia sanggup mengucapkan dengan lisannya kemudian dia tidak mengucapkan dengan lisannya. Harus mengucapkan dengan lisannya sampai syahadat tersebut terucapkan dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata para ulama dari zaman dahulu, di antaranya Al-Aini
rahimahullahu taala, beliau mengatakan, amarahu bi awwali ma yad'uhum ila tauhid al-ilah wal iqrar bi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang saya sebutkan tadi, saya ingin sampaikan bahwa tema ini bukan tema sembarangan. Tema ini adalah merupakan fondasi dasar, sangat mendasar dari keimanan seorang muslim. Tidak bermanfaat amal ibadah seseorang apapun, sebesar apapun, tanpa mempunyai fondasi dasar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sekarang kita ingin bahas apa makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu saudara-saudari yang semoga selalu diberikan afiat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Yang artinya tidak ada ilah. Ilah di sini maknanya adalah ma'bud. Diambil dari kata aliha ya'lahu ilahan. Yang makna dari ilah adalah ma'luh. Ma'luh artinya adalah ma'bud. Seperti orang mengucapkan kata yaktubu kitaban, maksudnya adalah maktub. Maka ilah adalah zat yang diibadahi. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu arti dari la ilaha illallah yang sempurna. Bahasa Indonesianya, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar selain Allah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak selain Allah. Maka ini arti yang benar dari la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya akan arti ini? Dalilnya adalah surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana. Tidak ada ilah. Ilah tadi apa artinya? Ma'bud. Ilah artinya ma'bud, zat yang diibadahi. Kemudian ada tambahannya, bihaq, dengan benar. Kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa'budun, beribadahlah kepadaku. Beribadahlah kepadaku. Lihat, ada semacam kaitan, hubungan antara ilah dengan ibadah. Ada semacam hubungan antara ibadah dengan kata ilah. Maka arti ilah adalah ma'bud, zat yang diibadahi. Sekali lagi, arti yang benar dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain, surat Al-A'raf ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila 'adin akhahum huda
qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami utus kepada kaum 'Ad, nabinya bernama Hud. Dan Nabi Hud berdakwah kepada kaum 'Ad dengan mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah, zat yang diibadahi. Lihat, ada kata ibadah, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah. Ilah artinya ma'bud, zat yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus ditanamkan dalam benak kita, kemudian dijadikan keyakinan kita. Arti la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak selain Allah. Dengan dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Lihat sekarang, saya akan sebutkan arti ini dengan perkataan-perkataan para ulama, bahwa yang saya sebutkan dari la ilaha illallah dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah itu diambilkan dari penjelasan para ulama. Ulamanya dari mulai zaman dahulu, seperti misalkan Imam Al-Mufassiri Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, di dalam kitab beliau Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, atau yang disebut dengan tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, ketika beliau mengomentari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, beliau berkata rahimahullah, la ma'buda bihaqqin tajuzu ibadatu. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi, yang boleh diibadahi. Wa tasluhul uluhiyatu lahu illallah, dan pantas segala macam ibadah diberikan kepadanya selain Allah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar, dan pantas diberikan seluruh ibadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkataan ulama abad ketiga Hijriah, 310 Hijriah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala meninggal. Kemudian juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsiri ayat surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada ilah, zat yang diibadahi dengan hak selain Allah. Kata beliau, fa'lam ya Muhammad annahu la ma'buda tanbaghi aw tasluhu lahu al-uluhiyyah wa yajuzu lahu wa lil khalqi ibadatuh illa Allahu alladhi huwa khaliqul khalq wa maliku kulli syai' yadinu lahu bir-rububiyyah kullama tadinuhu. Artinya, ketahuilah wahai Muhammad, makna ayat tadi, bahwa tidak ada zat yang diibadahi yang pantas untuk mendapatkan segala macam ibadah untuknya. Kemudian boleh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh makhluk beribadah hanya kepadanya, tidak ada yang berhak mendapatkan itu semua illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingin berpesan, jangan pernah mensyirikkan Allah dalam ibadah. Jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena ibadah adalah akhassul huquq lillahi azza wa jalla. Ibadah adalah hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena salah satu makna ilah adalah zat yang diibadahi. Apabila ada orang berdoa kepada selain Allah, meminta istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, meminta pertolongan isti'anah, meminta perlindungan isti'adzah kepada selain Allah, berarti dia sudah memalingkan hak
yang paling khusus yang Allah miliki kepada selain Allah yang tidak pantas untuk mendapatkan ibadah tersebut. Dan itulah kekurang ajaran orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan kesyirikan sebagai kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Mengapa? Zalim memindahkan hak yang paling khusus yang Allah miliki kepada makhluk yang tidak berhak untuk mendapatkan hak yang paling khusus yang Allah miliki, yaitu uluhiyah dan ibadah. Maka arti la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Perhatikan lagi perkataan Al-Izz bin Abdus Salam rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Izz bin Abdus Salam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ulama Islam bermadhab Syafi'i. Ulama Islam bermadhab Syafi'i. Nama beliau adalah Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdus Salam bin Abil Qasim As-Sulami Ad-Dimashqi. Dan beliau ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Perhatikan, abad ke-7 Hijriah, bukan abad sekarang. Kita sekarang abad ke-15 Hijriah. Abad ke-7 Hijriah. Beliau berkata, kalimatut tauhid tadullu ala at-taklif bil wajib wal haram, id ma'nahu la ma'budu bihaqqin illallah. Yang artinya, kalimat tauhid la ilaha illallah menunjukkan kepada pembebanan kewajiban bagi hamba dan menjauhi keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makna la ilaha illallah, kata beliau, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau di dalam kitab Tafsirul Jalalain, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan Allah la ilaha, Allah la ilaha ay la ma'buda bihaqqin fil wujud illa huwal hayyul qayyum ad-daim bil baqa. Allah tidak ada ilah, yaitu maksudnya tidak ada zat yang diibadahi dengan hak di dalam alam semesta ini kecuali huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang hidup terus menerus tanpa ada kematian. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, di dalam kitab beliau Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in, beliau mengatakan wa ashhadu ay a'lam wa ubayyin an la ilaha, bahwa tidak ada ilah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada ilah zat yang diibadahi dengan hak di dalam alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwa arti yang saya sebutkan tadi, la ilaha illallah, bukan dari kantong sendiri. Yang arti yang benar ketika orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para ikhwah, kenapa Ustaz sangat menekankan perkara ini? Karena dengan memahami ini dan benar-benar meresapkan di dalam kalbu, maka akhirnya kita bisa benar-benar mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah. Saya beri contoh. Ketika ada orang datang ke kuburan, kemudian dia berdoa kepada orang yang dikubur, dan ini tidak bisa dielakkan. Ini sudah nyata.
banyak orang atau sebagian orang datang ke kubur minta kepada kubur. Bahkan ada tulisannya, tughithuna, berilah kami pertolongan dalam keadaan yang sempit. Ji'nakum, qasadnakum, talabnakum. Mereka mengatakan kami datang kepada kalian, kami bermaksud kepada kalian. Tughithuna, tu'inuna, berikan kepada kami pertolongan dalam keadaan yang sempit, berikan kepada kami pertolongan-pertolongan yang banyak. Minta kepada orang yang sudah dikubur, yang sudah mati. Ketika dinasihati, mereka mengatakan, oh enggak, kami tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena kami meyakini la ilaha illallah. Ditanya, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada pencipta selain Allah. La qadira 'ala al-ikhtira' illallah. Tidak ada yang sanggup untuk mencipta selain Allah. Oleh karena itulah, karena sebagian orang memahami la ilaha illallah, tidak ada pencipta yang sanggup mencipta selain Allah, bukan dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah, maka akhirnya tidak mengapa berdoa kepada orang yang sudah mati. Tidak mengapa memakai jimat. Tidak mengapa meletakkan sesaji. Yang penting masih mengakui Allah adalah Maha Pencipta. Di sini letak perbedaannya. Paham? Ketika kita dari tadi menetapkan dengan dalil-dalil perkataan para ulama terdahulu, bukan zaman sekarang, bukan abad ke-12 ke-13 Hijriah, bukan. Dari zaman dahulu, bahwa makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Allah, maka berbeda praktek di lapangan dengan orang yang mengartikan la ilaha illallah, la qadira 'ala al-ikhtira' illallah. Tidak ada yang sanggup untuk mencipta selain Allah. Boleh pergi ke dukun, tukang ramal, pawang hujan, yang penting masih mengakui Allah penciptanya. Boleh meminta kepada orang yang sudah mati, orang yang sudah dikubur, yang penting masih mengakui Allah yang Maha Pencipta. Mereka mengatakan itu tidak kesyirikan. Tetapi berdasarkan arti yang sudah kita sebutkan dengan dalil-dalilnya tadi, maka arti la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, yang paling ditekankan dalam ucapan ini konsekuensinya adalah seluruh macam ibadah hanya kepada Allah. Istighatsah, isti'anah, isti'adzah, menyembelih, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, nazar, segala macam ibadah hanya diberikan kepada Allah. Tidak boleh seseorang beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah dakwahnya para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul, beribadahlah engkau kepada Allah dan jauhi sembahan selain Allah. Bukan jauhi pencipta selain Allah, enggak. Jauhi sembahan selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Itulah makna yang benar dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ustaz, kenapa ada kata-kata bihaq, dengan benar? Karena di alam semesta ini ada Tuhan-Tuhan yang diibadahi dengan batil. Makanya harus ada disisipkan kata hak untuk membedakan ma'bud yang diibadahi dengan batil dengan ma'bud yang diibadahi dengan hak. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya surat Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu adalah
karena Allah adalah ilah yang hak. Apa arti ilah tadi? Zat yang diibadah dengan hak, dengan benar. Dan yang diibadahi selainnya adalah batil. Ini dua poin paling penting mengapa kita mengartikan la ilaha illallah dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Dan itu tetapkan Pak di dalam qalbu, karena itu yang akan ditanya pertama kali oleh Allah. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadahi selama kalian di dunia? Di dalam kubur itu yang akan pertama kali ditanya. Dia ada dua pertanyaan. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadahi dahulu selama kalian hidup di dunia? Yang kedua, kaifa ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menerima dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam? Kita azan, kemudian sholat isya, lalu dilanjutkan insyaallah taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.